Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah Pagi, Bu. baik. Alhamdulillah baik. Masih pada semangat kan ya? Masih, Semangat, Bu. semangat Dong, Bu. Bu. Bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang Ibu panggil namanya, tolong menjawab hadir ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Devi Damayanti. Devi Damayanti hadir, Ibu. Oke. Mas Haninda Giriana Putri. Mas Aninda hadir Ibu. Ya. Nadia Nur Aini. Hadir, Bu. Ya. Siti Ayu Masito. Hadir, Bu. Vital Sari. Hadir, Bu Vita. Zaki Saputra. Ada Zaki? Ketua kelasnya siapa ya? Ayo, Ibu. Iya, oke Ayu. Zaki kemana ya? Kok ini tidak ada kabar, tidak masuk juga? Kurang tahu, Ibu, tapi sudah dihubungi, tapi belum ada kabar. Berarti dari dianya yang tidak memberi kabar ya? Iya, Bu. Oke. Baik anak-anak, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Zaki Saputra. Sekarang kita akan memulai, tapi sebelum itu Ibu akan bertanya. Kira-kira masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ibu, saya masih ingat Iya, apa? tentang iklan, slogan, dan poster. Iya, jika masih ingat, bisa tolong jelaskan tidak apa pengertian dari teks iklan, slogan, ataupun poster? Kalau iklan itu pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan. Kalau slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, biasanya berisi moto atau semboyan. Nah, kalau poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu memberitahu suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Bagus, pintar sekali. Berarti anak-anak ibu ini sudah paham ya dan masih mengingat materi sebelumnya. Untuk materi hari ini, kita masih akan membahas mengenai teks iklan, slogan, dan poster dengan KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks iklan, slogan, ataupun poster, dan 4.3, yaitu menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, ataupun poster. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan Salindia terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak, apakah sudah terlihat salindianya? Sudah, Ibu. Sudah terlihat dengan jelas ya? Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, di sini sudah ditampilkan mengenai persamaan iklan, slogan, ataupun poster. Jadi anak-anak, untuk persamaan ketiga teks ini yang pertama yaitu bersifat persuasif, yang artinya teks ini bersifat membujuk masyarakat. Dan yang kedua bertujuan untuk menggiring masyarakat agar tertarik pada produk, jasa, ataupun barang yang ditawarkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada perbedaan iklan, slogan, ataupun poster. Yang pertama ada iklan. Jadi anak-anak, iklan ini lebih menekankan pada gambar, tetapi dia juga disandingkan dengan kata-kata, gerak, suara. Contohnya, di televisi kita bisa menemukan berbagai macam iklan, entah itu produk minuman, makanan, yang tidak hanya menampilkan gambar, tetapi disandingkan juga dengan gerakan-gerakan, suara-suara, seperti itu. Slogan ini lebih menekankan pada kata-kata dan biasanya dia tuh dibuat untuk memotivasi penulisnya, pembacanya, dan biasanya juga digunakan sebagai panutan dalam menjalani hidup begitu anak-anak.
Dan yang terakhir itu ada poster. Poster ini lebih menekankan pada makna dan kata-kata. Contohnya biasa kita temukan di lingkungan sekolah nih, yaitu dilarang merokok. Nah, poster ini bermakna bahwa di area sekolah, entah itu peserta didik, staf, guru, diharapkan agar tidak merokok. Oke, selanjutnya. Nih, untuk langkah-langkah mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks iklan, slogan, ataupun poster bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks iklan, slogan, atau poster. Yang artinya, ketika kita ingin mengetahui informasi apa yang terdapat di dalamnya, kita harus membacanya terlebih dahulu. Entah itu membaca, mendengarkan, menyimak, agar nantinya kita tahu apa sih tujuan dari iklan, poster, ataupun slogan ini. Yang kedua, menyimpulkan isi teks iklan, slogan, ataupun poster. Nah, dari kegiatan yang sudah anak-anak lakukan nantinya, yaitu membaca, menyimak, dan mendengarkan, kita bisa menyimpulkan apa sih informasi yang terdapat di dalamnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada contoh iklan. Ayo, ini biasanya iklan ditemukan di mana anak-anak? Televisi, Ibu. Ya, betul. Biasanya iklannya itu ditemukan di dalam televisi. Nah, ini merupakan iklan produk kopi yang menampilkan berbagai macam varian rasa agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada contoh slogan. Rajin belajar, pasti pintar. Slogan ini dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar mereka lebih giat dalam belajar. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita rajin belajar, itu bisa membantu menambah wawasan kita. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada contoh mengenai poster. Di sini ada poster, buanglah sampah pada tempatnya. Poster ini memberikan informasi agar kita bisa menjaga lingkungan. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Sampai di sini paham anak-anak materinya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Jika memang sudah paham, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Devi Damayanti. Ya, Ibu. Iya, Devi. Apakah kamu pernah melihat contoh iklan, slogan, ataupun poster? Pernah, Ibu. Baik, jika pernah, bisa tolong sebutkan apa contoh slogan, iklan, dan poster yang pernah kamu lihat, beserta jelaskan apa informasi yang terdapat di dalamnya. Ada Shopee COD, Ibu. Itu tuh kayak kalau berbelanja di Shopee itu bisa bayar di tempat, Ibu. Lalu ada slogannya itu jagalah kebersihan. Jadi kita dituntut untuk menjaga kebersihan dimanapun, Ibu. Lalu ada poster. Posternya itu waspada virus corona. Kita dituntut untuk selalu waspada terhadap penyebaran penyakit, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu harap kalian menyimak, mencatat informasi-informasi apa aja yang terdapat di dalam video itu. Hai guys, apa iya ucapan dan kenyataan itu pasti sama? Katanya S2 itu ngademin. Lama-lama itu bukannya jeruk. Dan air putih memang warnanya putih. Oh, bingung. Makanya pilih yang jernih aja. Kayak Sprite dengan lemon lime dan gelembung yang nyegerin. Sprite nyatanya nyegerin. No bokis. Jadi anak-anak sudah disimak videonya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jika sudah, Ibu ingin meminta Siti Alimasito untuk Iya, membacakan Ibu. apa saja yang ditayangkan dalam video tersebut. Dalam video tersebut menampilkan iklan Sprite, lalu slogan buku adalah Gudang Ilmu, dan yang terakhir poster tentang pemanasan global, Bu. Iya, betul sekali. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Mas Haninda Giriana Putri. Ada? Ada, Ibu. Iya, Mas Haninda, tadi kan kamu sudah menyimak videonya. Nah, sekarang Ibu meminta kamu untuk menjelaskan informasi apa saja sih yang terdapat di dalamnya. Jadi di dalam iklan tadi mempromosikan sebuah minuman Sprite. Nah, agar menarik peminat, iklan itu menampilkan gelembung, es batu, dan lemon lime yang membuat kita merasa haus. Nah, kalau yang slogan itu tujuannya untuk memotivasi. Jadi dengan membaca buku, kita akan mendapat banyak ilmu yang dapat menambah wawasan. Tapi dalam menambah wawasan itu, kita harus rajin-rajin bertanya. Terus untuk poster itu berisi ajakan kita untuk menghentikan pemanasan global yang disebabkan karena ulah kita sendiri.
Sudah, Ibu. Baik, pintar ya. Dalam video itu menampilkan apa saja? Menampilkan iklan Sprite, lalu ada slogan, buku adalah ilmu, dan ada poster pemanasan global, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, kelas 82 ini ada berapa orang ya? 25, Bu. Oke, 25 ya. Berarti Ibu akan menugaskan kalian untuk membagi kelompok menjadi 5. Yang berarti per kelompok itu terdiri dari 5 orang. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Kelompoknya bebas atau ditentukan, Ibu? Untuk per kelompoknya itu bebas karena Ibu percaya kalian sudah bisa menentukan kelompok masing-masing karena itu Ibu membebaskan kalian. Oke? Baik, Ibu. Nah, sekarang Baik, Bu. Ibu akan menjelaskan mengenai tugasnya. Jadi, tugasnya itu kalian per kelompok harus mencari data tentang teks iklan, slogan, ataupun poster. Masing-masing ada 5 data yang artinya berjumlah 15 data. Tugasnya nanti dibuat, ditik, dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Lalu setelah selesai dikirimkan melalui link Google Drive yang telah Ibu kirim. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Iya. Bu. Penulisannya bagaimana? Oke, untuk format penulisan itu seperti biasa, TNR, ukuran fontnya 12, rata kanan kiri, dan spasinya 1,5. Begitu. Ibu rasa materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, tapi sebelum itu Ibu akan mengulas sedikit tentang apa materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi pada tadi yang sudah kita pelajari ada materi tentang persamaan dan perbedaan teks iklan, slogan, ataupun poster, yaitu persamaannya sama-sama bersifat persuasif dan berusaha untuk membujuk masyarakat tertarik untuk membeli produk ataupun barang yang ditawarkan. Dan perbedaannya itu, jika iklan lebih memadukan unsur-unsur gambar, kemudian disandingkan dengan gerak, suara, kata-kata, sementara slogan lebih mengutamakan kata-kata, dan yang terakhir, poster lebih menonjolkan makna dan kata-kata. Dan ada langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi. Yang pertama, membaca dan mendengarkan dengan teliti tentang teks iklan, slogan, ataupun poster. Dan yang kedua, menyimpulkan isi yang terdapat di dalamnya. Begitu anak-anak. Nah, untuk minggu depan kita masih akan membahas materi terkait teks iklan, slogan, ataupun poster dengan KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, ataupun poster, dan KD 4.4, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan yang terdapat di dalam teks iklan, slogan, ataupun poster. Dan Ibu harap anak-anak Ibu ini nantinya bisa mempersiapkan diri ataupun membaca materi-materinya terlebih dahulu agar minggu depan itu tidak kosong ya. Paham anak-anak? Bisa dimengerti? Paham, Bu. Oke, berarti Paham, Bu. ya, terima kasih. Ibu senang mengajar kelas 82 hari ini karena anak-anaknya aktif dan semoga minggu depan bisa lebih aktif lagi ya. Ya, Ibu. Ya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, yang berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga.